Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu rukun iman yang penting yaitu kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ialah engkau beriman kepada Allah, ya, tu'mina billahi, kemudian kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, dan kepada takdir baik maupun takdir buruk. Sehingga teman-teman sekalian, sebagai seorang mukmin, kita mempercayai bahwasanya ada yang namanya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tentukan dahulu, yang dimana tatkala itu telah terjadi, maka itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersabar apabila itu takdir buruk dan bersyukur apabila itu takdir baik, dan tidak menjadi terlalu sombong atau bahkan terlalu berputus asa. Berkaitan dengan takdir buruk ini, teman-teman sekalian, ya boleh jadi sesuatu yang buruk itu yang kita melihatnya dia buruk, akan tetapi ternyata di balik hikmah itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan rahasia-rahasia yang dimana tatkala rahasia-rahasia itu terungkap dan hikmahnya itu didapatkan, maka kita mengetahui bahwasanya keadaan tersebut merupakan keadaan yang terbaik. Ketetapan Allah tersebut merupakan ketetapan yang terbaik. Ya, teman-teman sekalian, kita bisa melihat beberapa contoh di dalam syariat kita. Ya, hal ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, akan tetapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, akan tetapi itu buruk bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ya, dari ayat ini teman-teman sekalian, kita dapat mengambil satu poin penting yang utama, bahwasanya Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Oleh karenanya, ya, segala hal yang terjadi pada kehidupan kita, ya, semua itu terjadi dengan izin Allah, biidznillah, dan kita yakini itu adalah ketetapan Allah yang terbaik. Misalnya dalam pemilihan jodoh, dalam usaha-usaha yang lainnya, dan apa-apa yang telah Allah takdirkan itu menjadi milik kita, maka yakinilah itulah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat teman-teman sekalian, bagaimana ibu dari Nabi Musa alaihissalam, tatkala Nabi Musa belia mendapatkan hidup di zaman yang dimana Fir'aun berkuasa, laknatullah alaih, yang mengeluarkan ultimatum bahwasanya setiap anak laki-laki dari Bani Israel itu harus dibunuh karena mempercayai seorang peramal, ya, bahwasanya dalam ramalannya akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya, sehingga dia mengeluarkan aturan, ya,
untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Allah katakan dalam Al-Quran, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ya, dan dia menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan anak perempuanmu hidup, yaitu merupakan cobaan dari Tuhanmu yang sangat sangat besar. Kemudian ibu dari Nabi Musa alaihissalam mendapatkan petunjuk bahwasanya untuk meletakkan Nabi Musa alaihissalam di sebuah tempat di belakang sungai Nil, di sungai Nil. Pada saat ini teman-teman sekalian, boleh jadi ibu dari Nabi Musa alaihissalam ini berpikiran bahwasanya ketika saya meletakkan Nabi Musa ini, ya, akan memberikan ketidakselamatan, dan sungai Nil merupakan salah satu sungai terbesar di dunia, ya, sungai terbesar di dunia. Kemudian ternyata Nabi Musa belia ini terhenti atau sampai di belakang perkarangan Fir'aun, di mana ada Asyah radhiyallahu anha, istri Fir'aun, dan merupakan salah satu pemimpin wanita di surga, ya, bersama dengan Maryam, kemudian Khadijah, dan juga, ya, Khuwailid, ya, Khadijah binti Khuwailid, dan juga dengan Fatimah radhiyallahu anhunna, mendapatkan ini, dan dia tertarik untuk merawatnya. Lalu datanglah Asyah kepada suaminya Fir'aun laknatullah alaih. Dia mengatakannya, kalau bisa kita angkat anak ini jadi anak angkat kita. Maka tatkala Fir'aun melihat Nabi Musa belia, mengetahui bahwasanya Nabi Musa ini merupakan Bani Israel. Mengapa teman-teman sekalian? Ya, karena warna kulit orang Bani Israel dan orang Mesir itu berbeda. Ya, warna kulitnya berbeda. Bani Israel dengan orang Mesir, sehingga Firaun mengetahui bahwasanya anak ini anak Bani Israel. Ya, begitulah. Ya. Istilahnya, godaan wanita itu sangat berat. Ya. Ya, sebagian ulama mengatakan itu merupakan sihir. Ya, sihir yang diperbolehkan, yaitu godaan istri kepada suaminya, ajakan. Ya. Sehingga taatlah Firaun dan luluhlah hatinya menuruti perintah dari istrinya, dan istrinya adalah istri yang taat kepada suaminya meskipun suaminya Firaun, sehingga dia menjadi wanita yang mulia yang tetap bertakwa kepada Allah melalui perantara taat kepada suaminya meskipun suaminya Firaun. Dan Firaun merasakan kebaikannya sehingga dengan mudahnya mengikuti perintah-perintah dan harapan dari istrinya. Kemudian teman-teman sekalian, tatkala ibu Nabi Musa ini mencari wanita untuk menyusui, ya, ternyata yang didapatkan adalah ibunya Nabi Musa sendiri. Ya, dari kisah-kisah ini teman-teman sekalian, boleh jadi pada saat ibu Nabi Musa alaihissalam meletakkan anak tersebut di sungai, ini adalah takdir buruk baginya. Tapi ternyata di balik itu semua ada kebaikan yang sempurna. Ya, di balik itu semua justru Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam melalui akibat dari peraturan Fir'aun laknatullah alaih untuk membunuh semua laki-lakinya. Ya, dan kisah nyata selanjutnya teman-teman sekalian, ya, kisah nyata
seorang laki-laki, ya dia terlambat, dia sudah ada jadwal penerbangan, ya kisah yang diskisahkan oleh Syekh Abdullah Bil Fizahullah, ya di bukunya Qawaid Quraniyah, bahwasanya laki-laki ini dia terlambat di bandara, dia terlambat melakukan perjalanan. Setelah dia istirahat, menunggu jadwal penerbangan, dia tertidur, sehingga pada saat dia bangun, pesawatnya sudah berangkat. Ya pada saat itu teman-teman sekalian, boleh jadi laki-laki ini, ya dia menyesal kenapa saya isi tidur. Sudah pesan tiket, jadwal saya jadi berantakan, dan kemudian beberapa saat kemudian sampai kabar bahwasanya 300 orang ini dalam pesawat itu, sekitar 300 orang kecelakaan, pesawatnya kecelakaan dan meninggal. Ya, berarti kembali lagi teman-teman sekalian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, membiarkan dia tidur, ya, agar dia tidak termasuk, atau Allah belum takdirkan dia menjadi salah satu orang yang Allah takdirkan mati syahid kecelakaan di pesawat, ya, dan Allah masih selamatkan beliau. Sehingga teman-teman sekalian, kembali lagi dengan ayat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu tapi dia itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Ya, sehingga teman-teman sekalian, tatkala datang musibah-musibah, maka yang menjadi patron pertama kita, bahwasanya ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada hikmahnya, baik yang akan kita ketahui nanti maupun yang kita tidak ketahui. Tentu saja ada hikmahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kemudian teman-teman sekalian, bagaimana kita menyikapi takdir buruk yang terjadi? Ya, itu penyikapan yang pertama. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita meyakini bahwasanya setiap mukmin itu pasti akan diuji. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kamu, binaqsin minal amwal, dari sedikit rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta benda, ya, berkurangnya jiwa orang-orang yang kita cintai, atau bagian tubuh kita ada yang kecelakaan sehingga jadi cacat, ya, buah-buahan. Dan Allah mengatakan, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya, inilah amalan yang utama teman-teman sekalian tatkala kita mendapatkan musibah, itu kita bersabar. Ya, meyakini ini dari Allah, meyakini ini yang terbaik, dan kita bersabar. Ya, bagaimana kriteria orang bersabar? Di ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah mengatakan, inna lillahi, ya sungguh kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah yang mendapatkan salawat yang sempurna, rahmat dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk.
Ya, sehingga sifat ini yang teman-teman sekalian yang kita harus. Sifat yang kedua, bahwasanya tatkala musibah itu datang, maka kita yakin ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ujian terhadap keimanan yang dengannya Allah akan mengangkatkan derajat orang tersebut apabila dia bersabar. Dan itu pasti akan terjadi karena suatu keniscayaan bagi semua manusia. Ya. Suatu keniscayaan bagi semua manusia. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, tatkala musibah itu datang, dan itu merupakan bencana, dan dia datang menyerang dari berbagai sisi, ya, maka kita bersama-sama berintrospeksi diri, apakah boleh jadi ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat-maksiat yang telah dilakukan secara terang-terangan dan secara berkelompok, beramai-ramai. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-teman sekalian, Allah katakan zuharul fasadu fil barri wal bahr. Ya, telah nampak kerusakan di daratan, misalnya perkampungan manusia bagian darat, wal bahr, di lautan, misalnya orang-orang yang tinggal bagian orang-orang yang tinggal di dekat laut, maksudnya dia tinggal di dekat, membangun rumah di atas laut, ya, misalnya di pelantar-pelantar atau yang dekat dengan laut, dan nampak kerusakannya itu di laut. Bima kasabat sayyidin nas, akibat dari ulah manusia, yaitu maksiat, teman-teman sekalian. Ya, maksiat, kesyirikan, zina, riba, ya, dan dosa besar yang lainnya. Kita bisa melihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Sodom, ya, atau kaum umat Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut alaihissalam berdakwah, ya, kepada mereka, atatuna dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum. Ya, apakah kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan syahwatmu, dan kamu meninggalkan istri-istri yang telah Allah ciptakan kepadamu? Ya, teman-teman sekalian, dosa besar, gay, ya, homoseksual, ya. Tapi kaum Nabi Lut tidak beriman, tidak mau kembali dan tidak bertobat, bahkan yang mengancam Nabi Lut alaihissalam kalau dia akan diusir. Ya, sehingga teman-teman sekalian, Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah katakan dalam Al-Quran, ya, ja'alna 'aliya safilah, menjadikan negeri kaum tersebut, ja'alna 'aliyaha safilah, Allah balik dia, yang di atas balik, wa amtarna 'alaihim matar, dan Allah hujankan hujan meteor. Ya, sehingga teman-teman sekalian, apabila ada wabah, ada musibah, boleh kita sama-sama berintrospeksi diri, boleh jadi dosa-dosa maksiat itu telah dilakukan secara terang-terangan. Ya, tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala yudhiqahum ba'dalladzi ma'amilu, ya, agar mereka mendapatkan sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan. Masih sebagian itu, teman-teman sekalian. Kalau mereka tidak bertaubat, maka masih ada siksa yang amat panjang, yang abadi di negeri yang selanjutnya, di negeri akhirat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan setelah itu mereka akan kembali bertaubat,
Dan tatkala seorang hamba telah bertobat atau negeri itu bertobat kepada Allah dan bertakwa, maka Allah akan mengampuninya. Innallaha ghafurur rahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bawah. Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan buat makmur negerinya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, maka kita membantunya. Ala mu'sirin, ya, sahallahu lahu fid dunya wal akhirah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan sebagai perwujudan kita bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah antara saudaramu itu. Jadi kita membantu saudara kita, mendonasikan harta kita kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dengan kemampuan yang kita miliki dan badan-badan amal yang kita percayai tentunya. Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصير أحسن